Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pena Bumi. Mudah-mudahan seluruh pemirsa channel Pena Bumi mendapatkan rizki, kesehatan, dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengisi observasi praktik kinerja di PMM, langkah observasi kelas untuk semua guru. Silakan Bapak dan Ibu untuk masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar melalui akunnya masing-masing. Apabila sudah masuk, Bapak dan Ibu melihat di dalam beranda yaitu menu pengembangan diri, di mana ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah, ada refleksi kompetensi, ada LMS, dan pengelolaan kinerja. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke dalam pengelolaan kinerja. Baik, dan Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam pengelolaan kinerja guru. Kemudian kita lihat Bapak dan Ibu pelaksanaan kinerja dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni yang didasarkan ke dalam RHK yang telah kita buat di bulan Januari. Kemudian langkah selanjutnya Bapak dan Ibu lakukan observasi kelas, di mana observasi kelas ini akan diadakan pada bulan Maret. Kemudian Bapak dan Ibu melihat di dalam lingkaran ini ada angka 0%. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini nanti harus 100%. Nah, kemudian nanti kita akan isi, tetapi walaupun nanti kita isi, tidak akan masuk ke dalam 100%, karena kita hanya mengisi persiapan observasi saja. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung cek langkah observasi. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam pelaksanaan observasi. Ada data yang harus kita input. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, pada bulan Februari ini kita hanya mengisi data-data yang akan kita siapkan dalam persiapan observasi. Pelaksanaan observasi sendiri akan dilaksanakan pada bulan Maret. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, pada bulan ini Bapak dan Ibu hanya mengisi data-data pelaksanaan observasi saja. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita menginput data dari persiapan observasi, kita akan cek rubrik observasi terlebih dahulu di bagian yang saya tunjukkan ini. Diklik saja. Nah, ini Bapak dan Ibu, rubrik observasi kelas. Jadi ini adalah sebuah rubrik di mana kita fokus terhadap perilaku yang akan diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Nah, Bapak dan Ibu, saya pada tahap perencanaan memilih keteraturan suasana kelas. Di dalamnya adalah upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Dan ini adalah poin-poin yang akan diobservasi, ada 3 poin. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Di sini ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Poin yang kedua adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Di sini ada perilaku yang dianjurkan, kemudian ada perilaku yang dihindari. Kemudian poin yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Di sini ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Jadi Bapak dan Ibu simak baik-baik, baca baik-baik, nanti sesuaikan dengan target perilaku yang dikehendaki, terutama ketika menuangkan ke dalam RPP. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah paham, silakan klik saya mengerti. Baik Bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan tidak lupa, jangan lupa juga di-share, sehingga channel Pena Bumi ini akan semakin berkembang. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini bagian 1, pelaksanaan observasi. Nah, di sini ada 5 item Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah isi dokumen persiapan. Yang kedua adalah menunggu atasan melakukan observasi. Yang ketiga adalah isi dokumen tindak lanjut.
Yang keempat adalah lakukan tindak lanjut. Yang kelima adalah isi dokumen refleksi tindak lanjut. Tetapi dari semua 5 item ini yang baru bisa kita isi adalah isi dokumen persiapan. Karena sekali lagi di bulan Februari ini kita hanya mengisi data-data untuk persiapan observasi. Sementara observasi sendiri akan dilaksanakan di bulan Maret. Ini nanti akan berubah menjadi warna biru Bapak dan Ibu kalau misalkan atasan sudah menilai atau melakukan observasi. Kita lanjutkan saja Bapak dan Ibu pada bagian isi dokumen persiapan. Kita masuk ke menu dokumen persiapan Bapak dan Ibu. Nah, ini ada langkah-langkah persiapan observasi. Pertama adalah diskusi dengan atasan terlebih dahulu supaya lebih mudah mengisi formulir. Yang kedua bersiap untuk observasi, mengisi formulir persiapan. Kemudian yang ketiga adalah observasi berlangsung, dan mudah-mudahan pada bulan Maret ini kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Baik Bapak dan Ibu, kita akan isi formulir diskusi persiapan. Nah, Bapak dan Ibu sekali lagi silakan cek rubrik observasinya menurut tema yang sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Silakan diklik, dibaca kembali Bapak dan Ibu poin 1, 2, dan 3 sesuai dengan item-itemnya. Kalau sudah paham, kemudian saya mengerti. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ada perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu silahkan pilih maksimal 3 Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi maksimal 3. Berarti boleh dong 1, boleh Bapak dan Ibu. Silahkan pilih item-item ini menurut target yang Bapak Ibu buat. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian yang kedua adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, ini nanti dihubungkan dengan rubrik observasi yang ini Bapak dan Ibu. Silakan kembali lagi lihat, cek, dan kemudian indikatornya dilihat. Nah, Bapak dan Ibu silahkan pilih, sekali lagi boleh pilih 1 atau 2 atau ketiga-tiganya boleh. Silahkan sesuaikan dengan target Bapak Ibu yang inginkan. Nah, kalau saya akan memilih 1 saja, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu isi kotak berikut ini. Silakan ditik. Ini pertanyaannya, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, ini silakan diisi. Ini contohnya. Contohnya adalah saya berusaha untuk mempelajari psikologis peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki makna. Boleh jawaban yang lain? Dipersilahkan Bapak dan Ibu. Boleh jawaban yang lain. Misalkan saya berusaha untuk mengikuti pelatihan tentang membangun budaya positif di kelas sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Nah, kalau sudah ditik, kemudian diisi, Bapak dan Ibu isi jadwal observasi. Sebelum mengisi jadwal observasi, silakan Bapak dan Ibu diskusikan dulu dengan atasan. Nanti Bapak dan Ibu silakan memilih tanggal, pilih di kotak kecil ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu, observasi dilaksanakan pada bulan Maret. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, pada bulan Maret silahkan dipilih. Misalkan, oke, sebentar Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada bulannya Bapak dan Ibu. Sekali lagi bulan Februari kita hanya mengisi persiapan, dan kemudian kita akan melakukan observasi adalah di bulan Maret. Silakan lihat jadwal pembelajaran, diskusikan dulu dengan pimpinan kapan bisanya melakukan observasi tetapi di bulan Maret. Misalkan saya pilih tanggal 12 di hari Selasa tahun 2024. Tinggal diklik saja. Kemudian nanti pilih jenjangnya sesuai dengan satuan pendidikan, misalkan SMA,
Kelasnya juga sama, kelas 10, 11, 12. Kemudian mata pelajarannya dipilih, boleh diklik. Kalau diklik juga bisa Bapak dan Ibu, misalkan seperti ini, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Arab, atau langsung saja misalkan sejarah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti ada catatan lain atau opsional, di mana di catatan ini silahkan ditik sama Ibu diisi. Misalkan mata pelajaran sejarah di hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 jam ke-1 sampai jam ke-2. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu silahkan diunggah dokumennya. Dokumen ini bisa RPP, modul ajar, atau perangkat asesmen. Nah, Bapak dan Ibu, dokumen yang diunggah ini harus berbentuk PDF maksimal 10 MB. Nah, biasanya ada yang lebih dari 10 MB, terutama modul ajar, karena banyak sekali gambar atau apapun lah. Nah, itu caranya adalah harus di-convert dulu supaya ukurannya maksimal 10 MB. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Silakan diunggah. Nah, kalau saya sudah mengunggah, jadi di sini saya ada edit. Nah, nanti ada dua pilihan Bapak dan Ibu. Silakan unggah dokumen lewat laptop atau komputer. Jadi file yang ada di laptop atau komputer Bapak dan Ibu. Formatnya sekali lagi PDF maksimal 10 MB. Atau misalkan Bapak dan Ibu sudah menerbitkan di Bukti Karya di aplikasi PMM, boleh diklik. Nah, biasanya rata-rata itu kan ada filenya di laptop pribadi. Silahkan diunggah Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian klik file yang dimaksud, kemudian di open, dan sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk Bapak dan Ibu, tinggal ada dua pilihan, simpan di draft atau dikumpulkan. Nah, lebih baik simpan di draft dulu Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya bisa mengedit. Kalau kumpulkan, itu langsung otomatis dikumpulkan Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita simpan di draft saja Bapak dan Ibu, klik. Nah, sebelum simpan di draft, dibaca dulu keterangannya Bapak dan Ibu. Pilihan Anda akan disimpan dan bisa dilanjutkan nanti. Jika lewat batas waktu, draft akan otomatis dikumpulkan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mau ngedit, secepatnya mengedit, karena kalau lewat batas waktu yang ditentukan, draft akan otomatis dikumpulkan. Kemudian simpan dan keluar. Nah, ini ada keterangan berhasil disimpan di draft. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita kembali lagi ke dalam pengelolaan kinerja guru. Kemudian kita cek Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu kita cek. Ini lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, nanti Bapak dan Ibu akan melihat rangkuman apa yang telah diisikan oleh Bapak dan Ibu. Satu, ada perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas seperti ini. Yang kedua, ada keterangan kita, target kita untuk mempelajari target perilaku. Kemudian ada jadwal observasi, ini tanggalnya, jenjangnya, kelasnya, mata pelajaran yang dipilih, dan kemudian catatan opsional kita. Setelah itu ada dokumen yang kita sudah unggah. Nah, kemudian jangan dikumpulkan Bapak dan Ibu, sudah saja biarkan dan simpan di draft. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu cara-cara mengunggah atau cara-cara menginput data-data yang diperlukan untuk keperluan observasi. Sekali lagi Bapak dan Ibu, observasi dilaksanakan di bulan Maret. Bulan Februari ini hanya menginput data-data yang diperlukan. Nah, nanti Bapak dan Ibu, perilaku atau target perilaku yang ditetapkan atau yang ditargetkan oleh kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan kemampuan satuan pendidikan. Jadi jangan tergopoh-gopoh atau jangan ingin disamakan dengan satuan pendidikan yang lain, karena semuanya memiliki kekhasan dan keunikan serta karakteristik masing-masing.
Itu saja Bapak dan Ibu tentang pemaparan cara mengisi observasi praktik kinerja di PMM, langkah observasi kelas semua guru. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi memperlancar kita semua, dan mudah-mudahan di bulan Maret semuanya berjalan lancar. Jangan lupa Bapak dan Ibu klik like, subscribe, komen, dan share channel Peno Bumi supaya channel Peno Bumi ini akan semakin berkembang dan semakin menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.